Oke, ini pertanyaan yang praktis tetapi juga yang menarik, yang cukup dalam. Nah, jadi di sini kita mau membahas antara suara hati, perbedaan antara suara hati dan suara Roh Kudus. Lalu kemudian muncul pertanyaan praktis, bagaimana dengan orang-orang yang bersaksi dia mendengarkan suara Tuhan? Dia mendengarkan suara Roh Kudus. Bahkan di dalam khotbah atau di dalam kesaksiannya mereka katakan, Tuhan berbicara kepada saya. Roh Kudus berbicara kepada saya. Wah, jadi seolah-olah ketika orang mendengarkan kesaksian itu, wow, luar biasa ya orang ini. Hubungan pribadinya dengan Tuhan begitu dalam. Sehingga dia bisa mendengarkan suara Tuhan. Nah, tapi pertanyaannya, apakah betul itu suara Tuhan? Apakah betul itu suara Roh Kudus? Nah, di sini kita perlu pembahasan yang lebih mendalam, yang eksegetis, yang alkitabiah. Kalau kita bicara tentang suara hati, oke, kita sudah tahu ya bahwa hati kita dalam pengertian lev ya, bukan nefes dan juga bukan ruah, tetapi lev itu adalah inti dari perasaan, inti dari kehendak, dan inti dari pikiran. Dan kita juga dapat menyampaikan apa yang menjadi inti pikiran, perasaan, dan kehendak itu. Seperti seolah-olah kita itu sedang berbicara sendiri. Seperti seolah-olah kita sedang berbicara sendiri. Nah, itulah yang disebut dengan suara hati. Ketika seseorang berbicara, berkomunikasi kepada dirinya sendiri. Dengan suara hati yang ada di dalam dirinya. Atau ketika dia sedang memutuskan dalam keputusan moral tentang sesuatu, melakukan yang baik atau yang jahat, ataukah dia dituduhkan telah melakukan satu kejahatan di dalam hati nuraninya. Nah, itu adalah suara hati seseorang. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan suara Roh Kudus? Kalau kita mencoba untuk memahami maksud dari orang-orang yang pernah mengatakan Roh Kudus berbicara kepada saya, itu bisa saja mempunyai beberapa motivasi. Kalau orang berbicara seperti itu, seolah-olah ada suara Roh Kudus. Entah itu di dalam hatinya, entah itu di mana, yang kemudian dia menangkapnya itu suara dari Tuhan. Nah, ada beberapa motivasi. Motivasi yang pertama ya karena dia ingin diakui sebagai seorang yang sangat rohani, yang memiliki kehidupan spiritual yang mendalam, bisa mendengarkan suara Tuhan. Yang pertama. Dan yang kedua, dia tidak mengerti. Nah, di dalam ketidakmengertiannya itu, dia hanya asal ngomong gitu, Roh Kudus berbicara. Nah, ini bahayanya apa? Karena ketika seseorang mengatakan Roh Kudus berkata-kata kepada saya, maka tanggapan orang-orang yang mendengar itu bisa bermacam-macam. Ya, orang bisa mengira bahwa Tuhan berbicara secara audible. Ya, audible itu adalah Tuhan berbicara dengan suara yang dapat ditangkap oleh telinga indrawi, ya, telinga secara fisik. Berarti Tuhan itu bicaranya seperti kita mendengarkan musik audible. Padahal sebenarnya Tuhan tidak berbicara audible kepada orang itu. Orang itu merasa Tuhan itu berbicara, tetapi sebenarnya dia tidak mendengar suara Tuhan. Dia hanya merasa, lalu dia menyimpulkan kalau itu suara Tuhan. Kemudian motif yang ketiga, yaitu berpikir bahwa kalau firman Tuhan itu suara Tuhan. Jadi kalau dia mengingat firman Tuhan di dalam pikirannya, dia sudah berpikir bahwa, oh, itu suara Tuhan. Kalau dia mengingat firman Tuhan, berarti dia mengingat suara Tuhan. Dia mendengar suara Tuhan. Lalu kemudian, dia di dalam hatinya seolah-olah Tuhan itu berbicara. Karena firman itu bisa berbicara. Tuhan bersuara kepada dirinya. Seolah-olah Tuhan bersuara, padahal sebenarnya dia hanya mengingat ayat-ayat firman Tuhan yang telah masuk di dalam pikirannya. Tapi dia salah paham. Dia berpikir secara, ya kalau firman Tuhan adalah suara Tuhan, kalau saya mendengar
mengingat firman Tuhan berarti saya mendengar suara Tuhan. Gitu. Jadi ada logika silogisme. Bukan seperti itu juga, itu dia salah paham. Gitu. Nah, jadi berdasarkan 3 motif ini kita dapat kemudian membuat satu analisa. Kalau di dalam ketidakmengertiannya kita maklum, ya memang dia tidak mengerti, dia mengatakan itu, dia mendengar suara Tuhan. Ya sudah, kita tinggal nasihati bahwa sebenarnya itu bukan suara Tuhan. Ya. Kemudian yang kedua, apakah Tuhan juga bisa berbicara kepada seseorang itu audible? Terdengar seperti kita sedang mendengarkan musik. Bisa saja kalau Tuhan izinkan. Tetapi tidak banyak orang mendapatkan pengalaman supranatural, mendengarkan suara Tuhan secara audible. Lalu yang ketiga adalah bahwa yang paling banyak adalah salah paham, salah mengerti. Dia mengingat firman Tuhan seolah-olah dia sudah mendengarkan suara Tuhan. Karena firman Tuhan identik dengan suara Tuhan. Jadi kalau dia mengingat firman Tuhan, Tuhan bersuara kepadanya. Tuhan berbicara kepadanya. Lalu kemudian dia katakan di dalam kesaksian, Tuhan berbicara kepada saya. Harusnya sebenarnya kalimatnya, saya mengingat firman Tuhan. Ya, tetapi karena tidak mengerti atau dia ingin diakui sebagai orang yang punya spiritualitas yang tinggi, ya kemudian dia menipu banyak orang dengan mengatakan saya mendengar suara Tuhan. Padahal sebenarnya sederhana saja. Dia hanya mengingat firman Tuhan dan firman Tuhan itu muncul di dalam pikirannya. Lalu dia menangkapnya itu sebagai Tuhan berbicara kepada dia. Ini bahaya. Karena apa? Karena orang yang mendengarkan kesaksian itu, mendengarkan kalimat itu, bisa berpikir berbeda. Wah, orang ini mendengarkan suara Tuhan audible. Begitu. Jadi kita itu harus betul-betul mengkoreksi dan menyelidiki. Kalau ada suara-suara yang muncul di dalam hati nurani kita, itu kita harus bisa kemudian semacam mendeteksi. Oh, ini firman Tuhan yang saya ingat. Oh, ini suara hati saya. Oh, ini adalah pernyataan-pernyataan ilmu pengetahuan saja ya. Ini hanya kata-kata bijak. Ini bukan firman Tuhan, ini bukan suara Tuhan, ini hanya kata-kata bijak. Dan kata-kata bijak itu bisa muncul dari filsafat dan juga dari agama-agama lain. Nah, itu hati-hati. Jangan semuanya dicampur. Pokoknya semua yang baik yang keluar dari dalam hati itu suara Tuhan. Belum tentu. Belum tentu. Ya, kalau Tuhan sudah berdiam di dalam dirinya, terjadi komunikasi antara rohnya dengan roh Tuhan, maka ada kemungkinan besar dia bisa mendengarkan suara Tuhan langsung. Ya, tetapi kalau dia belum mengundang Tuhan, hidupnya masih berantakan, lalu dia bilang ini suara Tuhan, wah, kayaknya itu salah paham itu. Gitu. Hati-hati jadi ya, jangan sampai kita karena ketidakmengertian kita menipu banyak orang dengan mengatakan Tuhan berbicara, saya mendengar suara Tuhan. Ya, padahal sama sekali Tuhan tidak pernah berbicara kepadanya. Dia hanya mengingat hal-hal baik. Dia juga hanya mengingat pernyataan-pernyataan pendeta yang pernah dia dengar dalam khotbah. Lalu kemudian dia klaim itu suara Tuhan karena terngiang-ngiang di dalam pikirannya, di dalam jiwanya. Wah, berarti Tuhan berbicara nih kepada saya. Ya, belum tentu. Orang itu bisa dapat berkomunikasi dengan Tuhan kalau dia sudah mampu berelasi dengan Allah. Nah, untuk bisa berelasi dengan Allah itu persyaratannya banyak. Ya, hidup di dalam doa, menjaga kesucian dan kekudusan hidup, melakukan firman Tuhan, meninggalkan keinginan-keinginan daging, menyalibkan tubuh, ya, menyangkali diri, memikul salib. Sudah belum semuanya?
Ya, belum semuanya harus tiba-tiba katakan saya mendengar suara Tuhan. Apalagi Tuhan belum masuk di dalam hati nuraninya, belum masuk ke dalam hatinya. Begitu.